Hai, assalamualaikum. Yang belum tahu, perkenalkan aku Altiboy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Masuk. Selamat menonton di Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Nah, kalau Ngulik Boy ini isinya memang ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Kalau CPP kan beda, betul-betul panas. Kali ini aku ngobrol sama Lupus. Banyak orang manggilnya Lupus sih. Lupa pulang sekolah. Memang itu asli ya kan enggak? Iyalah gara-gara orang Nguden lah tuh. Nguden, Mustafa. Oh, lupa pulang sekolah kau nih katanya. Apa kau sering cabut gitu? Enggak lah bang. Jadi? Pulang sekolah awak masih di studio aja sama orang itu aja duduk-duduk ya. Oh, kau dulu sering asal orang studio. Iyalah naik Vespa. Almarhum siapa? Billy ya. Di Kan? situ tempat situ. Kalau nggak tempat Keren. situ tempat Bang Oscar. Iya, Studio Bang Bang Oscar, Oscar. Masih pakai baju sekolah. Oh lupa pulang sekolah kau nih katanya. Lupus saya lah udah nama kau katanya. Sampai sekarang melekat. Gara-gara orang itu lah tuh. Bang Din. Nama asli? Nanda Surya Putra Nasution. Oh, Nasution. Iya. Sama lah kau biniku. Iya. Semarga. Apara kita kak, bukan gitu. Apa? Itulah Apara. Kalau Apara entah apa namanya, nggak tahu kali ya pak. Kalau sama-sama laki-laki, setahu aku Apara lah namanya. Nanda Putra. Nanda Surya Putra. Oh, ada Surya ya? Ada. Nanda Surya Putra Nasution. Semua kami ada Surya bang. Oh, Nasution di mana ya? Di Penyambungan. Ke mana ya? Nggak tahu bang, nggak pernah sana. Nggak pernah kau pulang kampung. Pernah aku pulang kampung bang. Kalau biniku di Longat, Di Longat. Kak Panjungan. Orang wakku lah yang sering pulang kampung. Nggak sering juga sih, sekali lah. Paling nanti orang dari kampung kemari, gitulah. Jadi kau berapa saudara? 4. Semua pakai Laki-laki Surya? semua. Iya semua pakai Surya. Oh, semua kau laki-laki? Randy Surya Mawanda, Nanda Surya Putra, Surya Sanrio, Muhammad Surya Rapli. Semua pakai Surya. Surya itu Berdua berarti ya? story-nya dari nenek dari bos cewek. Hmm. Jadi kasih aja lah Surya, semua dikasih Surya. Matahari bang. Makanya bawa air panas aja kan. Kau sekolah di mana rupanya? Putranda, SMA di sana. SMA Putranda. Selesai. Selesai lah. SMP. SMP banyak kali SMP kuang. Pesantren. Oh, kau anak pesantren. Pesantren bang. Pesantren. Darul Arafah, pesantren ketiga terbesar Indonesia tuh. Si. Iya, Darul bangga juga Arafah. bang. Cuman setahun aja pak situ kan. Habis itu cabut. Habis itu cabut ya kan nggak bisa masuk negeri, masuk Wasliyah pak. Bisa nggak kau nyebutinnya? Al Wasliyah. Salah lah. Jadi Al Wasliyah lah memang. Jadi Al Jam'iyatul Wasliyah. iya, itu lengkapnya bang. Betul. Al Jam'iyat Wasliyah, betul. Bener kan? Iya, betul. Alumni masa nggak tahu. Aduh. Itu berarti kok tamat situ SMP? SMP tamat situ aku. SD? Habis itu SD di SD 3 di blok 3 blok 1. Berarti kok baca Quran bisa lah ya? Alhamdulillah bisa lah bang. Katam. Hatam lah bang. Udah berapa kali kok katam? 10 kali lebih lah bang. Oh, mantap. Tapi untuk jadi hafiz maaf nggak bisa lah. Agak susah ya. Aku pun Susah, kayak bang. gitu sih. Karena untuk jadi hafiz bang memang harus dari hati bang. Kalau nggak dari hati, maaf cakap lah udah. Mau bilang bagus apa yang lain-lain lah. Nah, kau ngeband dari kapan? Dari SMA aku ngeband. Jadi teringatku waktu kau sering duduk di tempat studio si Anggar itu almarhum. Itu kau kelas berapa? Kelas berapa itu ya? Kelas 2 SMA kalau nggak salah. Kau kan sering tuh mejal bedor. Iyalah sama orang-orang itulah. Ya kan? Duduk sama orang tua. Aku nggak ngeband bang pada waktu itu nggak ngeband sama luar. Apa nama band orang tuh? The Jail. The Jail. Dor, mana Dor? Bedor, Akong, Rizky, siapa Ilung. lagi? Ilung, Aman. Ya aman dan basah. Aman damai damanik. Aman kan man? Sekarang dia buat konten hantu-hantu. Iya, buat konten hantu-hantu dia Mayopi. Aku nonton itu. Ijal sekarang jadi ini apa? Petani kopi. Mantap juga kopi dia. Kau udah belum rasain belum ya? Udah kemarin bang, Pak Raja. Kopi Telaga. Udah. Mantap juga kopi dia. Ada kasihnya Raja kemarin yang kurasain juga situ. Mantap lah.
sama Rosella dia tuh. Apa? Rosella apa teh? Warna merah itu macam sirup dia. Dibuat dia. Oh, bunga. Bunga Rosella itu. Teh bunga, teh Di bunga. fermentasinya enak juga loh. Enak. Suruhnya aku nyicip. Teh kayak gitu. Makin kreatif ya kan. Kreatif lah bang. Harus lah. Mau nggak mau. Macam-macam awak-awak ini kalau nggak kreatif, ampun lah. Nggak makan. Jadi kau ngeband pertama kali kelas 2 SMA. Kelas 1 saya mau udah ngeband aku. Apa nama bandmu? Bingo. Bingo. Sama kawan-kawan sekolah. Tiga ya pemain bang. Itu udah reggae. Belum lah. Itu masih era-eranya booming-boomingnya Blink 182. Jadi alternatif lah ya. Punk ya. Pang lah bang. Punk Pop, ya kan? pop kayak Punk, gitu. pop punk. Pop pang kayak gitu. Pada zamannya pun awak belum ngertinya itu apa sebenarnya pop pang. Udah kayak gini baru awak mengerti kan. Paham Punk itu pang apa? itu sebenarnya apa. Kenapa rambutnya berdiri? Kenapa rambutnya berdiri, banyak story lah. Celananya Apa arti kayak pang gitu ya itu? kan? Kok bisa jadi pop? Kok bisa jadi pop pang? Baru sekarang nih lah bang, ngertinya. Nah, kau masuk ke ini Saltaras? Soltaros itu terbentuk 2013. Sebenarnya dia dari aku juga itu bang. Berarti di Saltaras kau memang orang pertama lah ya? Orang Termasuk pertama. founder? Founder. Orang pertamanya itu di Solta itu tinggal aku sama Amin. Amin? Amin gitaris? Amin bass. Oh, bass ya, dia main ngebass ya? Nggak tahu, dulu anak tuh main gitar, sekarang kok jadi bass? Main bass memang dari dulu. Dari dulu? Bang. Cuman itulah, nggak ada tim aku dulu tuh bang, bikin Solta. Kebanyakan nongkrong sama orang tuh kan jamming, hanya sekedar jamming doang. Udah doyan reggae nih. Udah doyan reggae, euforianya udah mengerti, udah nyaman lah di hati. Cobalah yang buatlah buat yuk. Nggak mau tuh anak bikin band. Aku nggak mau ngeband lagi lah katanya. Terakhir ujung-ujungnya aku pujuk, mau juga bang. Udah buat. Siapa aja tuh? Pertamanya aku, Jaka, Amin, Bang Wai, Gogon, Wai ada anak ngamen Tugu dulu bang. Oh. Sama Dani satu lagi. Dani yang main? Drum. Gogon jimbe ya? Gogon perkusi. Terus? Habis itu udah lancar lah. Dapat event, main ya kan. Main tak kemana-mana juga loh bang. Habis itu goyah lah, masing-masing punya kesibukan habis itu kan. Mencar lah tiba-tiba satu-satu hilang. Awak telepon nanti mana? Latihan yuk katanya. Aduh bang, aku udah di Papua katanya. Mak jang. Iya bang. Itu kejut-kejut batin lah pokoknya bang di Solta nih bang. Tiba-tiba Ngapain? kerja. Iya bang, udah di Papua aku nih bang kerja katanya. Masuk satu lagi udah merantau tak mana-mana lah bang. Kayak gitu-gitulah storynya. Udah cari player yang lain. Masuklah Buce. Berarti Buce orang kedua. Masuk Buce, hilang Dani, masuk Ijun. Ya, Ijun ya. Itulah personel tetapnya sekarang. Tapi yang lain itu dari dulunya tetap aja lah keluarga kami. Kalian udah ngeluarin album? Belum bang, Lagu kalian udah berapa? 3. Kebanyakan santai. Tapi kan Berkarya santai dulu. reggae kan banyak nyantainya. Banyak nyantai bang. Produktifnya agak-agak cemana gitu. Itulah lagi payahnya bang. Kalau misalnya di reggae ini produktif, mamap cakap. Kalau nggak kena sesuatu yang seperti Mas Wiwit bilang. seperti Mas Wid bilang, Kalau nggak kalian nonton- dapat inspirasinya bang. Kalau kalian nonton podcast gue paham lah tuh. sama Sama Bang Mas Wiwit Stamaika. Stamaika, abang kami tuh, Bang Wid. Aduh. Memang begitu ya berarti ya? Nggak semua sih bang, nggak semua, tapi mayoritas seperti itu. Udah memang rootsnya pun seperti itu. Kalau dari aku pribadi, menikmati reggae itu memang harusnya dapat feel-nya bang. Enjoy di feel-nya. Bukan kuping yang menerima enjoy itu bang, hati. Kalau aku dengerin rock nih, aku betul-betul ke kuping nih. Oh seperti ini tune-nya, enak ya, keren ya. Tapi di reggae nggak masuk ke kupingku bang, tapi ke hati. Oh kok kena ya, nyaman deh, nyaman. Aku enjoy di sini. Tapi ya karena sesuatu itu tadi bang, yang macam dibilang Bang Wiwit itu tadi, itu yang bikin nyaman. Awalnya. Awalnya bang, akhirnya tanpa itu pun
udah bisa enjoy. ternikmati ya. Udah ternikmati karena udah menyatu sama jiwa kita. Itulah dia. Apa namanya? Lagu reggae pertama yang kau dengar yang langsung jentuh kau. Yang lagu pertama yang ku dengar reggae itu Sublime, Sublime. Santeria. I feel break this Santeria. Iya, Sublime. Sublime. Itu juga aku pertama kali aku nguliknya, aku nggak tahu itu orang tuh reggae, Bang. Aku taunya aku masih ngulik punk, musik punk Kau nih. kira orang tuh pang karena dandanannya? Karena dandanannya, Bang, punk. Roots mereka pun ada di situ, Bang. Ada ya. Jadi aku pelajari dari lirik-liriknya, rebel mereka tuh rebelnya rebel punk, tapi nuansa musiknya itu bisa jadi reggae, bisa jadi ska. Rootsnya itu mereka ikuti. Kok bisa kayak gini ya? Oh, seperti ini rupanya musiknya. Dari situlah aku bisa ngulik apa artinya punk, apa artinya reggae itu. Dari itulah aku tahu, Bang. Kalau enggak, dulu masih wawasan musik awak masih cetek kali lah, Bang. Yang awak dengar pun itu aja kan. Beli kaset nggak ada duit, Bang, ya kan? Tapi kan sekarang udah gampang loh. ya kan? Sekarang udah gampang kali lah, udah banyak kali bisa tahu-tahu tahap apa. Bejibun. Jadi sekarang setelah kau tahu reggae, apa arti reggae bagimu? Reggae itu sebenarnya kalau diartikan di banyak versi nih, Bang. Menurut Jamaika, reggae itu udah jadi satu kultur budaya. Nah, kultur budaya itu masuk ke setiap negara. Melalui siapa? Penenarnya, Bob Marley. Penenarnya tuh. Padahal sebelum Bob Marley itu reggae itu udah ada. Ada Anthony B, banyak lah, Bang. Banyak kali lah. Sebelum Bob Marley. Tapi yang menenarkan ke dunia Ya, itu Bob memviralkan Marley. Nah, dengan lagu-lagu reggae-nya itulah. One Love, Could You Be Love, dan lain-lain. Keren lah Bob. Itu Dengan lirik-lirik versi mereka. Jamaika. Versi Jamaika. Versimu? Nah, kalau untuk versiku, versi Indonesia lah, Bang. Apa Tetap tuh? reggae Indonesia yang mengambil kultur luar karena mereka suka, karena aku suka, itulah dia. Ya sama seperti abang cinta rock nih atau funky, kultur luar kan yang abang anut. Itu dia. Kalau kultur Indonesia abang main etnik lah ya kan, ting 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 gitu. Dangdut. Dangdut pun sebenarnya Ya, rootsnya combine. India. combine, Bang. Kalau yang original Indonesia ya kultur musik budaya kita kan. Dia memang resapan dari India sih emang. Jadi karena udah ternikmatin bagimu udah enak gitu ya. Udah enak, udah enjoy. Tapi kalau untuk di Sultan sendiri warnanya ngebebasin masing-masing personil untuk ngewarnai. Jadi Sultannya hanya sebuah kanvas lah. Gimana kawan-kawan masing-masing ngewarnainya. Jadi seperti inilah warnanya gitu. Tapi tetap di garis Tetap di reggae. garis besar reggae. Walaupun misalnya nih gitarisnya rock gitu. Udah banyak yang kayak gitu sekarang, Bang. Influence yang zaman sekarang pun udah banyak yang kayak gitu. Jadi itu juga yang merubah pola pikir itu tadi, nggak hanya sekedar harus mainin wah doang, enggak. Di reggae itu nggak hanya sekedar gitu. Karena di dalam itu pun ada blues kentalnya di dalam reggae itu, sama seperti jazz lah, Bang. Banyak unsur-unsurnya, ada funky-nya juga. Jadi semua lini itu harus awak dudukin lah. Paling enggak awak harus menyentuh lah lini-lini yang lain itu. Baru aku berani mainin reggae. Itu sih awalnya. Kalau enggak dulu enggak berani juga, Bang. Yang ngasih nama Soltara siapa? Sama-sama lah. Kebanyakan ide dari aku sih. Artinya apa? Soul tuh dulu namanya enggak Soltaras, Bang. Jadi? Ada tanya di belakang. Soltarasta. Oh. Jadi menyangkut pautkan satu jiwa itu dengan rasta. Tanpa rasta kita nggak akan bisa jadi reggae. Rasta tuh nyimeng kan? Cimeng. Oh jadi karena Cimeng, gele. kalian sudah tidak menjiwakan itu, taknya dilangi. Bukan nggak menjiwakan itu. Tetap sih, Bang. Tetap satu roots sama itu. Tapi itu nama terlalu vulgar. Dan ada juga band yang udah menggunakan nama ada rastanya, udah terkenal, Gangsta Rasta, Iya. seperti itu. Supaya nggak terlalu mirip lah, Bang. Cari
apa sih nama ganti kalau Jadi jangan sekarang ganti, artinya gitu. Soltaras itu Soltaras itu jadi diartikan kami fungsikan Sol itu tetap jadi jiwa, Ta itu kita, Ras itu ras masing-masing dari kami lah bang. Macam-macam suku kan, kami jadikan satu. Jadilah warna Solta menjadi satu ya. menjadi satu. Keren. Jadi ujung-ujungnya kita tetap aja budaya Indonesia yang kita angkat dengan apa ngangkatnya dengan reggae, mencoba menghibur klan-klan semua lah. Kayak reggae. Doain Pernah lah, nggak Win. sih konser gitu ada yang rusuh? Oh nggak pernah lah bang, nggak pernah tahu aku tuh konser reggae ada yang rusuh. Seluruh Keren nggak dia? semua. Keren lah bang. Karena sekelas dangdut aja kalau konser ada yang rusuh kan? Oh ada lah. Ya kayak mana kita bilangnya bang? Kalau kita nonton konser di luar bang, nggak usah lah jauh-jauh zaman sekarang kita keluar kan dari YouTube juga udah bisa banyak konten-konten konser kan. Kita tonton dari situ. Kultur Indonesia sama kultur luar berbeda jauh bang. Kenapa bisa jauh? Kupikir karena mindset manusianya udah beda. Macam yang kita bilang bahas-bahas tadi lah. Masih banyak orang Indonesia yang suka baper. Kalau di sana nggak, bodo amat. Yang penting gua enjoy sama musiknya. Yang penting berkarya ya kan? Berkarya. Nah selain ngeband apa lagi kegiatanmu? Selain ngeband jualan lah bang. Jualan apa? Jualan tembakau. Tembakau hijau. Tembakau hijau macam-macam lah. Ada tembakau hijau, ada tembakau rasa pabrikan. Ini sebenarnya sudah banyak diobrolin sama kawan-kawan di Jakarta tembakau hijau ini. Ada yang udah berani, ada yang masih takut-takut, Pus. Iya. Karena rasanya ini, wanginya ini Wangi. mirip cimeng kan. Mirip kali cimeng. Makanya ini jadi obrolan di sana. Makanya ini agak mau kukulik. Tembakau hijau ini apa? Tembakau hijau ini sama sebenarnya sama-sama tembakau yang lain bang. Sama kayak tembakau yang kita isap di pabrikan lah, kayak Rasa Sempurna dan lain-lain. Nah, Berarti sama satu pokok gitu. beda bang, tapi satu jenis tembakau. Nah, jenis tembakaunya agak berbeda. karena tumbuhnya di tempat yang berbeda, bedalah tekstur dan rasanya. Itu sih yang dari yang aku kulik. Kemudian di tembakau bang, dunia tembakau nih, pertama aku ngulik, aku pikir ya sama seperti orang awam. Tembakau tuh hanya di rasa pabrikan doang, kayak Sempurna, Samsu dan lain-lain kan. Rupanya banyak macam lagi tembakau di seluruh Indonesia nih. Nah, dia dibagi dari 3, kalau di musik jadi 3 genre lah dia. Original, pabrikan, flavor. Flavor tuh yang kayak hampir rasa-rasa vape lah, kayak rasa anggur, rasa buah-buah. Kayak gitu. Kalau original, nah seperti contohnya Gayo ini. Gayo, kemudian kalau di Jawa dia ada Dharma Wangi. Original itu yang kau bilang sak tadi ya? Syak tadi. Nah, itu tembakau syak. Dia tembakau iris dia. Tanpa campuran apa-apa. Contohnya kalau misalnya pabrikan nih, kita merokok Sempurna atau Samsu. Dia ada Ini berarti ya, syak ya? itu dia, Bang. Original dia. Kalau Sempurna, Samsu yang kayak gini-gini nih, ini udah ada campurannya. Ada campuran cengkeh, sausnya. Sausnya itu kayak Apa saus ini? bukan saus cabe. Jadi sebutannya mereka menyebutkan saus lah. Saus itu ada bahan alkoholnya, kemudian bahan sari cengkeh. Pakai alkohol? Pakai bang, pakai alkohol rokok itu. Aku dulu juga nggak tahu bang. Setelah aku baca, aku kulik, memang pakai alkohol. Dia untuk merekatkan wangi cengkehnya itu tadi ke tembakau. Kayak Samsu kan. Kenapa ngisap Samsu kan? Terasa kali cengkehnya kan. Ya itu, pakai saus itu. Yang kau bilang tadi saus itu ya? Saus itu supaya kental wanginya. Sembari disemprot cengkeh tadi, dia ada tetap cengkehnya bang yang asli di dalam tembakonya itu tadi. Makanya terasa kali. Itulah dia rasa pabrikan. Lain flavor. Kalau flavor dia rasa buah tuh ya itulah tadi sausnya tuh dibikin mereka seperti itu. Tanpa alkohol? Pakai juga bang. Pakai juga. Pakai Berarti juga. fungsi alkohol ini untuk merekatkan. Untuk merekatkan. Habis itu kan dia dijemur. Bukan untuk mabuk ya? Bukan, dijemur. Nguap dia bang, alkoholnya hilang. Oh. Setelah disemprot tuh kan dijemur, diangin-anginkan. Makanya nggak ada kandungan alkoholnya Nggak di ada rokok lagi itu. alkoholnya. Jadi fungsi alkohol itu hanya cuma untuk merekatkan. Habis oke, dijemur hilang dia alkoholnya. Jangan salah tangkap kalian. Nggak untuk mabuk.
Enggak, maksudnya bahwasannya rokok itu memang tidak ada alkoholnya. Nggak ada alkohol. Cuman Untuk cara merekatkan pabrik untuk merekatkan cengkeh dengan tembakau menggunakan Pakai alkohol. Setelah dijemur alkoholnya hilang. iya. Ini rahasia pabrik nih, rahasia pabrik. Saya pabrik tapi Iya bang, terciptanya Tengwe, rasa-rasa pabrikan dan pelapor ini, dari yang kubaca sih, ada beberapa karyawan pabrik, kayak pabrik-pabrik besar lah yang kita tahu kan, dan lain-lain. Mereka keluar, mereka tahu rahasianya, mereka buat di luar, mereka jual. Tingwe ini maksudnya apa? Tengwe itu dari bahasa Jawa, Artinya? linting dewe, Oh, linting makanya kau buat sendiri. nama tokomu Tingwe Store. Linting Store, lenting dewe. Jadi dia ya kalau mau merokok lenting sendiri kan. Memang beda sensasinya sih bang. Sensasi yang kita rasakan sama kalau kita ngulik sejarah nih jauh nih, nggak ada orang dulu merokok tuh zaman-zaman nenek-nenek moyang awak merokok tuh langsung jadi rokok, nggak ada. Lenting sendiri. Lenting sendiri lah bang. Iya, zamanku kecil juga. Pakai apa tuh? Pakai daun kawung. Iya, yang Kayak daun jagung kan? Iya, di jagung gitu yang kuning itu. Awak pun belajar merokok itu aja ya kan, tembakau nggak awak dapat kan, daun kawungnya pun jadilah, ulah kau bakar. gitu. Tembakunya Berasa dulu apa ya? Oh, ini sabuk kelapa. Kalau itu parah kali lah bang. Iya loh, dulu waktu kecil dikirim kampung-kampungku. Iya. Jadi kalau kami dapat daun jagung tadi, apa tuh yang kuning-kuning itu, udah kami rame-rame tuh Taruh nyari kan. sabuk kelapa. Sabuk kelapa. Gini, kan udah hancur semua kan? Sabuk kelapa yang Baru gulung ya kan. sabuk kelapa yang udah coklat itu. Taruh gini-giniin, digulung, disap. Oh, bangga kali waktu bisa merokok ya kan. Tengok sikit keten sikit. Ada bos nggak? Bilang keten sikit. Aduh. Kayak gitulah dulu. Tapi di Binjai ini pun dulu banyak bang toko tembakau bang. Banyak kali bang. Dari saya ingat dari story-story uakku lah bang. Atukku pun dulu jual tembakau. Banyak kali pokoknya di kota tuh banyak jual tembakau orang bang. Seiringnya zaman kapitalis berjalan. Tembakau original tapi ya. Iya tembakau original. Mau tembakau original ada cengkeh-cengkehnya juga lah, bisa kita racik-racik kan. Berjalannya kapitalis di dunia nih kita bilang mau cepat saji lah, siap saji. Ya lebih tren dia produk kapitalis itu tadi. Rokok tadi. Jadi ditinggalkan lah yang tembakau-tembakau ini. Karena lebih praktis. Lebih praktis. Itu dia. Jadi tembakau hijau ini Tembakau hijau ini salah satu dari yang original tadi. Nah, tembakau hijau ini pun eksisnya di 5 tahun ke belakang. ya 5 tahun ini. Cuman nggak seramai sekarang. Nggak seramai sekarang. Kenapa bisa seramai sekarang? Gara-gara pandemi. Ekonomi hancur, cukai naik. Pandemi, cukai tetap naik, nggak peduli. Cukai rokok. Daripada orang beli rokok, hitung-hitungan lah bang. Beli sempurna berapa? 25 sekarang sebungkus ya kan. Awak merokok mau 2 bungkus sehari, udah limpul. Beli tembakau murah. Beli 35.000 udah dapat 100 gram, bisa dapat 100 batang. Stok seminggu bang. 35.000. 35.000. Tinggal beli paper. Udah sama paper pun Udah itu. mau paper itu? Udah mau paper. Kalau misalnya nggak bisa ngelinting, ada lintingannya. Ada lintingannya. Lintingannya berapa? Lintingannya harus 10.000. Murah. Semua serba murah. Yang penting mau mengerjakannya. Kalau nggak mau mengerjakannya, udahlah berak-berak aja lah. Habiskan duit untuk rokok. Kaya-kaya kan pabrik Cina-Cina tuh. Iya. Sorry ya kalau ceplos-ceplos saya mulutku. Nah, kau ini tembakau dari mana? Langsung dari Takengon kalau yang gayu-gayu ini bang. Oh, berarti kau kenal sama orang itu. Apa kau riset ke sana? Riset pernah. Langsung silaturahmi lah sama tengkulak-tengkulak yang di sana. Di sana kan sistemnya beberapa orang tuh jadi petani. Ya kan punya ladang, punya tanah, nanam lah mereka tembakau, dan di sana ada tengkulak bang, penampung namanya, penampung tembakau itu kan, mereka tampung tembakau, mereka lah yang menjual nanti, kita lah jadi resellernya. Berarti dia wanginya itu bisa mirip cimeng, bukan dicampur sama cimeng berarti kan? Bukan lah. Nah kalau masalah tembakau hijau nih eksis dia gara-gara bau cimeng, rasanya enak, kayak rokok putih. Kenapa bisa jadi bau cimeng deh bang? Logika. Itu dia. Kayak gile kan? Bukan yang lain tuh.
Ini tembakau hijau. Tembakau hijau. Nah, kenapa bisa dia jadi kayak bau cimeng? Dia tembakonya tuh kan, daun tembakau tuh kan lebar tuh bang, lebar tuh dimensinya. Kemudian batang tengahnya tuh dibuang mereka. Batang tengah kan ada batang serat tengahnya tuh, kayak gini lah, kita bilang ada batang tengahnya kan. Dibuang batang tengahnya, digulung mereka tuh batang tembakonya, baru diiris-iris. Diiris-iris tipis. Mau nengok iris-irisnya, tengoklah nanti channel-channel review tembakau ya, udah banyak tuh. Setelah diiris-iris, dijemur sama mereka. Itu daun muda nih yang dijemur, tembakau hijau nih, daun muda, full hijau semua. Memang benar-benar masih hijau. Benar-benar masih hijau, daun mudanya itu tadi. Diiris, kemudian dijemur lah. Dijemur, baru setelah dijemur keringnya udah pas, itu ada takaran keringnya lah. Ada takaran keringnya, udah pas, barulah bisa dijual dan kita nikmati, kita hisap kayak sekarang ini. Kenapa dia bisa jadi baunya itu kayak gele? Karena dia daun muda bang. Nggak usah kan tembakau ini, rumput ataupun daun-daun seperti ini, kita putik lah. Kita tunggu sampai sore, udah kering kan, kita bakar habis itu. Baunya kayak gelek bang. Baunya mirip kali kayak gelek. Makanya orang dulu tuh kamuflase sering kali. Orang nyaman dulu, gelek dan nanti di kampung-kampung kan, ambil bakar sampah biar nggak bau kali. Itu dia kamuflasenya. Jadi logisnya, daun muda yang udah hampir kering total dibakar, itu baunya bau gelek. Daun apapun itu. Daunnya bukan bunga, daun. Itu dia kenapa bisa jadi bau gelek. Berarti cuma wanginya aja nih. Wanginya aja bang. Rasanya enggak gue tengok. Rasanya enggak. Rasanya mirip Marlboro. Iya, Habis Marlboro itu biasa. Hero. Kayak gitu-gitulah. Mirip Berarti rasanya. kau bisa nyiptakan rasa yang lain juga? Maksudnya kayak rasa Samsu Ya, gitu. ini kan ada tuh. Mil, Surya, Samsu Refill gitu. Kalau ini udah racikan orang bang. Nah kalau untuk rasa-rasa yang seperti ini udah ada suppliernya tersendiri dan dia udah bercukai. Aku ambil nanti dari stoker, ambil per kilonya itu udah bercukai dia. Sudah kena cukai. Udah kena cukai. Aku ambil di sini baru aku ketengin. Memang diracik, bukan ngambil dari pabriknya. Bukan ngambil dari pabrik. Mana tahu Memang dia diracik. enggak ya? Enggak. Kalau ngambil dari pabrik gila mungkin ya kan. Iya. Mana tahu dia ngambil dari pabrik sempurna langsung. Oh, enggak. Dan rasanya juga enggak mirip 100%. 90% lah perkiraannya. Berarti rokok apapun bisa Bisa dibuat. disamain rasanya. Bisa dibuat. Karena kok masih tembakau ya kan. Itu kuning tuh, tembakau apa tuh yang ujung tuh? Itu putih. Oh, iya, Kategorinya putih dia bang. Tembakau gayo juga. Tembakau gayo ini ada 4. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada putih. Ada Ini lah ya, multi. hijau, merah, kuning, putih gitu. Iya. Satu pohon. Satu pohon. Kok bisa beda-beda gitu warnanya? Iyalah, dia kan ada umurnya yang muda. Dari umurnya berarti. Dari umurnya yang muda dipilah orang tuh jadi tembakau hijau. Agak naik 1 tahap lah dia umurnya kan, jadi yang kuning. Naik 1 tahap lagi jadi yang merah. Naik 1 tahap lagi jadi yang putih. Nah, yang putih ini, Lebih tua berarti dari yang tiga-tiga putih ini spesial nih, Bang. Dia yang putih ini kenapa bisa jadi warnanya putih kayak gitu? Putih kekuningan lah kita bilang kan. Dia diasapin sama belerang. Daunnya itu tadi. Makanya bisa jadi berubah seperti itu rasanya. Dan rasanya tuh ciri khasnya mantap kali lah bang. Nanti gue gulung kan sama bang. Iya. Tapi jangan banyak-banyak kalau untuk yang Putih. untuk pemula lah, untuk perokok pemula kita Kenapa? bilang kan. Mabuk? Nikotinnya terlalu tinggi bang. Oh, Nikotinnya. dia bernikotin juga berarti. Nikotin. Semua nikotin lah. Iya, Kalau karena tembakau. kan. Tembakau tuh semua bernikotin. Nikotin yang kita butuhkan memang untuk tubuh manusia kan. Yang membunuh Tapi kita tar. tidak ada kandungan THC-nya. Nggak ada lah. Nah kalau Ya, di THC namanya kan? ya kalau di ganja dia ada namanya kandungan THC, CBD. Nah itu otomatis di ganja itu otomatis ada. Mau dimanapun ganjanya Ya, berada. karena kandungan THC itu yang bisa membuat memabukkan. Itu yang memabukkan. Kalau di sini berarti nggak ada sama sekali ya? Nggak ada lah bang. Dia murni nikotin yang ada. Murni nikotin yang ada itu. Itu yang kita butuhkan kan. Kita tarik juga. Sadarnya kita tar yang membunuh kita. Tar itu tercipta dari pembakaran ini bang.
Kita tarik nih, kita tarik lah Bunyi dia tarnya. tar gitu. Itu tar lah bahasanya. Aku dulu bang, parah kali bang. Tar itu kupikir ter bang. Oh. Ter Ter aspal. Ter aspal. Bahasa Inggris nih mungkin nih, ter nih. Apa dari aspal nih campurannya nih kupikir ya kan. Masih nggak ngerti oh bang ya kan, belum mau kulik. Aduh, masih sekolah lah tuh ya kan pemikirannya kan. Isap aja lah yang penting enak bilang rokok. Baru lawak kulik, oh tar itu seperti itu rupanya dari pembakaran. Untung nggak tire aspal tuh kalau Iya. Kalau itu bang aduh kacau kali. Nggak boleh ngisapnya. Selain tembakau, Hmm. menurutmu tanaman apa yang bisa dibuat jadi rokok? Banyak bang, campuran-campurannya. Kayak kawan-kawan lah ada forum tuh di Facebook aku ngikutin juga kan. Forum tentang tembakau. Mereka ngeracik dari beberapa daun-daun hutan lah. Aku juga nggak ngerti kali nama-nama daunnya kan. Dicampur mereka sama tembakau itu bisa jadi enak bang. Yang rasanya nyegrak kali tanpa perlu cengkeh, hanya cuman difermentasi sama daun-daun yang mereka dapat dari hutan itu jadi enak rasanya. Kemarin pernah aku dikirimin tuh. Tembakau basicnya Dharma Wangi dari Sumedang. Habis itu dicampur sama tembakau dari Sulawesi, dicampur, diracik. Habis itu ditaruh daun-daun itu. Daun-daunnya aku juga nggak hafal tuh daun-daun apa sih namanya. Yang jelas adalah daun-daun yang berbeda bukan tembakau. Berarti daun teh bisa ya? Nah daun teh pun ada bang yang bisa dari daun teh dicampurnya tapi sama tembakau. Nggak langsung daun tembakau, nggak tehnya lah. Kalau yang ribu-ribu yang aneh kita tengok ada juga daun teh ditarik orang tua, tariklah daun teh itu lu. Entah apa yang zatnya yang awak isap, nggak ngerti awak. Daun tin pernah? Daun tin, nggak pernah lah. Daun tin apa bang lupa gua. Aku pernah. Daun tin, daun apa tuh? Buah tin. Buah tin. Kayak mana buahnya? Buah tin itu kalian boleh search lah. Tin itu dia ada yang macam-macam grade-nya. Ada yang warna merah, warna kuning, ada yang warna hijau. Dan yang kumakan itu kebetulan temen ini si Sony yang di Kampung Aceh. Dulu dia pernah punya studio, sekarang jadi cocok tanam. Dia bisnis itu. Buah tinnya tin itu dijual berapa, Mi? 3 biji doang hari itu, limpol ya kalau nggak salah ya. 50.000. Lempol, mahal ya. Kandungannya bagus, khasiatnya. Berarti buat tin itu abang makan apa abang? Buahnya kan, buahnya bisa dimakan karena kandungannya bagus. Ternyata begitu diulik, selain buahnya, daunnya juga bermanfaat, kayak ngurangi penyakit gula, tapi dijadiin teh. Oh iya. Jadi diekstrak, jadi teh lah dia Kayak kan. teh lah kan jenis-jenis teh tuh banyak sekarang kan, ada bunga telang dan lain-lain kan. Teh daun tin dia. Teh daun tin. Iya, Jadi di situ banyak buat ngilangin asam urat. Banyak lah macam-macamnya gitu. Nah iseng daun tin yang kering itu. Yang kering untuk teh aturannya. Dihancurin ya kan. Gulung. Bener yang kau bilang. Jadi kalau daun yang masih muda dikeringkan, dibakar, wanginya mirip. Wanginya mirip gitu. Mirip kali wanginya. Tapi ada efeknya. Daun tin ini tadi ada efeknya. Apa tuh? Berak-berak. Mencret bikinnya ya, bahaya kali. Aduh. Jadi memang di daun tin itu jadi teh ada memang khasiatnya itu untuk diet. Oh iya. Ada diet. Banyak berarti nilai positifnya. Bukan berarti berak-berak nggak ada nilai positifnya. Yang nggak berak-berak kalian tariklah tuh daun tin ya, biar berak besoknya. Udah berak belum? Jadi aku mikirnya, oh berarti sebenarnya sama khasiatnya, cuman caranya aja mengkonsumsinya beda. Iya. Nah gitu, kalau dilinting langsung ternyata loh, isap langsung. Langsung efek deh bang. Iya, langsung kelang setengah jam langsung sak berak. Ya berak lah waktu ya kemarin ya. Aduh. Dan wanginya memang mirip. Mirip ya. Mirip kali. Kayak hampir mirip kayak gayo atau kayak mana? Lebih mirip. Lebih mirip Kalau kayak. misalnya kalau ada nemu nanti daun tin dia pohonnya pendek-pendek aja segini-segini gitu. Jadi daun yang udah patah lah kalau aku bilang jatuh ke bawah itu kami ambil diginiin. Linting langsung. Full itu. Nggak ada campuran tembakau ya.
Nah, itu jadi berak-berak dia. Berak ya. Tapi bang, kalau kulik betul-betul nih, bagi orang yang tahu lah, bagi kawan-kawan atau kalian lah yang pernah bercici di luar sana kan, kalian bedakan. Kita bedakan nih bang, tembakau hijau nih atau sama yang bang bilang tadi bau tin itu beda bang sama Beda. bau gele bang. Beda. Tapi sekilas karena orang awam menciumnya itu tadi, mungkin cimeng. pernah nge-nyium orang bercimeng kan, bau cimeng nih katanya, bau gele nih katanya, apa nih katanya. Baru lawak jelasi bahwasannya itu tembakau. Dia cuman mirip tapi Mirip. tidak spesifik Iya. persis. Itu benar emang. Kemudian ya gara-gara stigma gelek ini tadi nggak bagus bang, karena dan juga gelek ini tadi ilegal di Indonesia kan. Dan takut juga orang ya kan. Kan takut juga orang. Padahal dulu nggak legal, nggak ilegalnya. Legal. Itulah yang terjadi di Jakarta sekarang. Itu ya, takut-takut orangnya, Gara-gara baunya itu. gara-gara baunya. Tapi insya Allah lancar aja kok bang Iya. kalau kiriman ke Jakarta. Banyak juga. Makin kembali ke edukasi kita lagi lah. Ketika customer membeli atau orang mau nyobain nih tembakau hijau, kita edukasi dulu. Secara market itu berhasil. Berhasil bang. Walaupun orang ngambil stigma-stigma yang negatif, bilang, bau gelek, nggak berani rokok ini bau gelek. Akhirnya kan orang yang cuman denger doang nih, ada tembakau hijau yang katanya mirip bau gelek, sehingga orang-orang nggak berani mesen. Akhirnya diam-diam dia nyoba pesen. Coba pesen ya. Nah, untuk awalnya dia ngebakarnya ini yang mungkin dia agak Don-don ragu, ya kan? mungkin entah di mana dia bakarnya. Begitu dia coba, ternyata enak dan aman. Aman. Baru Efek mulai samping berani. nggak ada bang ya kan. Kalau gelek awak tarik, ini setengah batang nih kami udah nyender nih kayak gini. Iya betul. Ini dari tadi kami ngisap nggak ada. Santai aja. Itu sih, itu kan menurutku salah satu market lah. Ya nggak pun di sini doang, apapun karya, walaupun dia viral itu negatif atau positif, menurutku itu udah jadi apa? Keuntungan bagi kita. Iyalah bang. Ya kan? Karena begitu ramai dibicarakan orang, ya semakin viral jadinya. Semakin viral lah. Semakin viral. Sama kayak tembakau hijau ini. Buktinya pesananmu makin ramai. Kan? Iya makin ramai. Alhamdulillah lah bang. Alhamdulillah berkah untuk keluarga, berkah untuk sesama petani, berkah untuk sama reseller, berkah kita sama-sama Berarti ini sekarang ini legal ya, resmi ya? resmi bang, legal, Nggak masalah berarti. nggak masalah. Berarti buat teman-teman yang nggak usah takut berarti. Nggak usah takut. Kembali lagi ke dirinya. Nah, itu kita bilang lagi kembali ke dirinya. Mungkin stigma dari aparat lah kita bilang ya kan. Kalau kita nggak bisa jelas ngedukasi ke aparat ini tadi, bisa jadi kita diperiksa kan, kita surin katanya. Kalau memang betul ini tembakau gaya, kita surin aja katanya. Kalau misalnya diri kita nggak ini nih, nggak bersih lah, kotor lah kita bilang dengan yang lain-lain kan bisa jadi, ya bisa kena kita bang. Ya pandai-pandai kita lagi lah. Memang dia tembakau hijau, cuman pada saat di waktu yang lain dia pernah nyobain apa gitu. Kayak kita nongkrong gitu di kafe. Ini kan zamannya Covid nih, pemeriksaan apa kan. Bisa jadi kan kita diperiksa di situ. Ya, Kalau kita benar-benar murni Hanya tembakau hijau. Hanya tembakau hijau, ya ngapain takut? Silakan. Nggak ada masalah. Tapi kalau kalian ada nakal-nakal sedikit, pandai-pandai lah ya kan. Pandai-pandai besar kan. Waktu abang di Jawa, tembakau apa yang pernah abang rasai? Original? Apa nggak pernah sama sekali? original, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali ya. Rokok yang nggak ada di Sumatera, apa yang pernah abang rasai di sana? Rokok yang ada di Sumatera. Banyak loh bang. Rokok yang nggak ada di Sumatera di sana, ketabur. Yang goceng sebungkus pun ada. Ada sih, tapi aku nggak ingat namanya. Nggak ingat ada, abang namanya. iya. Tapi ada pernah abang coba Ada. ya. Kretek atau filter? Kretek. Kretek. Kalau filter apa ya? Lupa aku namanya. Ada. Tapi lebih seringnya kretek. Ada memang. Untuk rokok yang belakangan ini ada eksis, tapi dia dilarang sama cukai. Kalau kata-katanya sih cukainya ada, cukai Batam, tapi legal dia keluar. Jadi ilegal dia keluar, bukan legal.
jadi ilegal. Itu pernah nggak abang ngisapnya? Nggak Nama pernah sih. rokoknya Apa nama rokok? Lufman. Hah? Lufman. Nggak Itu pernah. lagi eksis juga tuh bang. Kenapa bisa diinin? Karena rokoknya murah. Udah gitu Oh, bukan nggak ada karena- cukainya. Bukan karena ada efek negatifnya ya? Nggak ada. Nggak memabukkan juga berarti kan? Nggak memabukkan juga. Jadi kau pernah nggak Pus berkendala sama aparat kayak gitu? Pernah kejadian nggak? Kalau insya Allah selama ini bang, insya Allah edukasiku bagus lah. Jumpa nanti sama aparat. Sebelum kayak dulu. sebelum kau dagang, sebelum kau jual ini, Iya. atau kau masih konsumsi? Masih konsumsi. Ya pernah bang. Begelek kalian tuh ya katanya. Enggak pak. Polisi datang. Polisi, ya polisi sama-sama nongkrong lah bang, ya kan, sama-sama nongkrong di situ kan. Dia tanya, begelek tuh ya katanya. Nanyanya sama kebetulan sama bang Boy kemarin, sama Boy. Nanya, enggak itu tembakau gayo katanya. Kalau nggak tanya ini lah tanya, dikasihnya. Ya udah, ujung-ujungnya habis juga bang. Setelah edukasi kan. Mereka juga mengerti kan, mereka kan nggak bodoh bang, ya kan, maaf cakep aja nggak bodoh kan, mereka kan tahu yang mana bentuk gelek itu seperti apa, bentuk tembakau itu seperti apa, ya dicobain. Pada saat itu polisi-polisi itu memang cuma nongkrong. Ada juga yang ragu untuk mencoba, ada orang-orang kayak gitu, walaupun di aparat ada yang ragu untuk mencoba, mungkin pemikirannya lain kan, Tapi memang tidak bisa dikasuskan berarti. enggak. Karena udah ada beberapa kasus bang. Di 2000 aku search kemarin kan di Google kan, kalau nggak salah di tahun 2017-2018 ada yang ketangkul. Barang masuk dari Takengon nih. Itu awal-awalnya eksis, tapi orang belum booming. Ini belum booming nih. Aparat juga belum banyak yang tahu kan. Jadi di story-nya itu ketangkap lah dia nih di warung kayak gini lah. Berdua ketangkep. Nah, tuduhan polisi ini tadi terhadap tembakau itu tadi tembakau gorila. Ya, itu yang eksis di Jakarta. Itu yang eksis di Jakarta. Sampai kemari pun bang story-nya. Karena itu gol lah nih yang berdua. Biasalah 46 apa 84 namanya yang di apa itu kayak gitu-gitu lah, nggak ngerti awak kan. Sekian lah katanya. Kalau ya cek dulu itu memang betul-betul tembakau gayo apa enggak. Setelah dicek barulah mereka tahu dan mereka bebas. Nggak jadi. Nggak jadi lah bang. Berarti Hilang, ada beberapa dicabut kejadian lah. ya. Pernah dulu ya. kejadian dulu. Awal-awalnya eksis lah. Tapi sekarang karena sudah teredukasi, ramai yang tahu. marak di media pun banyak berita, bisa kita searching mau di YouTube, di Google dan media lain lah, banyak lah bang. Jadi orang udah nggak takut lagi sama itu. Aparat juga udah kebanyakan mengerti. Karena di sana pun tengkulak petani juga banyak aparat bang. Banyak aparat. Mereka juga ikut mengedukasi berarti. Mereka juga ikut mengedukasi. Karena kalau untuk di Takengon ku tengok perkembangan pertanian di sana the best lah bang. Dari mulai kopi udah dari dulu lah kita tahu kan. Dari mulai kopi, kemudian eksisnya tembakau lagi. Jadi tembakau ini nggak hanya di eksperimen menjadi tembakau linting gini aja bang. Mereka juga ngebuat cerutu dari tembakau. Untuk cerutu ada? Cerutu. Pasti lebih mahal harganya, Bos. Mahal bang. Ya bisa lah, masih terjangkau kalau untuk kita nyantai di sini masih terjangkau lah. Indonesia punya. Kalau yang nggak terbeli kita kan tembakau Delhi sebenarnya. Nah, jayanya tembakau Delhi. Nah ini sejarah lagi nih bang, yang baru aku kulik dalam. Delhi itu bisa kaya karena tembakau. Masjid Raya itu tercipta, Istana Memon bisa berdiri karena tembakau. Karena tembakaunya berarti. Zaman Belanda, tembakau itu benihnya itu dibawa dari Kuba bang. Jadi zaman dulu tuh terkenal tembakau itu yang paling terkenal seluruh dunia itu tembakau Kuba. Termasuk cimeng juga kayaknya. Nah itu genre yang lain nih yang diceritakan mereka, Oke. ya kan? Genre yang lain ini kita cerita genre tembakau dulu. Nah dibawa mereka dari Kuba sana ditanamlah di Indonesia, taburlah nih seluruh Indonesia sampai Sabang sampai Merauke, ya kan? Tumbuhlah di Delhi. Nah tumbuh di Delhi itu tembakonya ini tadi sangat bagus kualitasnya, kualitas nomor 1 untuk pembalut cerutu. Dia kan cerutu itu kan bang dibalut sama daun tembakau, nggak ada kertasnya Iya, kayak benar, rokok benar, kan, benar. dibalut semua Dari daunnya itu. dari daunnya itu. Itu yang terkenal bang. Itulah yang ngebuat mahal tembakau itu Delhi. Karena apa? Karena tanahnya. Kalau rasaku sih ada faktor karena tanahnya juga bang.
Ada karena tanah, kemudian karena cuaca di tanah Delhi lah kita bilang bagus kan. Di ininya kan tahu abang tempat tembakunya kan, Hamparan Perak. Iya, Hamparan Perak. Sekarang udah mana ada Tambah lagi. lagi SDM-nya mungkin ya, SDM mengerti ya. SDM-nya kan. Sekarang yang banyak lah yang menyayangkan tembakau Delhi itu hancur lah, kalau kita bilang hancur lah udah. Maaf ya babak BUMN. Galakkan lagi lah, kalau galakkan lagi bisa mungkinan ekonomi kita bakal naik lagi. Karena pemasok cukai terbesar kan memang karena tembakau, Bang. Amin. Ya kan? Tapi kurangnya perawatan, tiba-tiba ladang tembakau bisa jadi ladang tebu kita bilang ya kan. Berganti dia. Tapi nggak tahu juga pasar bisnisnya, kita nggak tahu kan di sana, merosot harga. Bisa jadi. Bisa jadi, makanya diganti jadi tebu. Iya, karena kan kalau bisa dibilang kan tembakau Delhi itu kan dia lebih sering ke cerutu kalau nggak salah. Iya, ke cerutu Bang, nggak ada yang rokok. Sementara kalau cerutu itu kan yang konsumsi kan menengah ke atas. Iya. Pasarnya kan itu Pasarnya beda eksplisit berarti kan. Nah, mungkin sekarang ini dirubah untuk mengambil pasar yang lebih diminati banyak orang ramai gitu. Jadi rokok. Nah, mungkin kalau dari beberapa artikel yang aku baca, kenapa dia bisa nggak, kan sekarang musimnya praktis nih, ya kan? Jadi rokok. Nah, tembakau Delhi itu dijadikan rokok, nggak enak kata Bang. Dan aku udah pernah coba memang, dari kawan kemarin ada ngasih kan. Memang nggak enak, nggak seenak tembakau kayak gayo gini Bang. Mungkin kalau dicampur, kita eksperimen lagi lah, dicampur cengkeh dan lain-lain, mungkin bisa jadi enak. Dicampur saus. Tapi kalau untuk original seperti ini, tanpa campuran apa-apa, kayak gayo ini, gayo hijau, putih, nggak enak Bang. Emang enak berarti ya? Nggak tertarik kita lah, nyegrak dia bahasanya. Nggak tertarik kita lah. Aku belum pernah nyoba emang. Tapi kalau di cerutu, untuk sebagai pembalutnya, nah dia terkenalnya, dia hanya sebagai pembalut aja. Kalau dalamnya tembakau tetap tembakau iris-iris yang lebar-lebar lah segini dijadikan satu kan. Itu dijual mereka market Belanda lah. Aku masih sering nengok-nengok harganya. Untuk satu batang aja Bang, paling murah itu sekitar 1,5 juta. Iya, 1 jutaan memang. Mafia lah yang ngisap. Awak di sini mafia awak. Rokok Samsu. Cerutu lah, mau ya. Biar keren. Maka gue bilang tadi, pasarnya itu kan menengah ke atas. Ya. Eksplisit dia. Dia tidak pasarnya nggak untuk halayak ramai, untuk yang bisa orang terjangkau gitu. Untuk menengah ke atas lah memang. Ya kayak kita tengok-tengok lah Bang, di film-film kan mafia tuh yang nyigar kan. Cerutu. Kenapa cerutu tuh bisa habis 1 minggu gitu? Karena lama dia Bang. Aku pernah nyerutu nyigar kan. Paling cepat aku bisa menghabiskan itu sekitar 4 jam. Dia kan banyak karakternya tuh Bang, ada yang pendek, ada yang kecil. Aku nyobain yang besar lah kemarin, nyoba Robusto. 4 jam Bang, sampai kebas bibir. Robusto? Robusto ya dia sama jenisnya kayak kopi sih, ada yang pahit, ada yang menuju ke rasanya, ada manis-manisnya. Kayak gitulah dia. Robusto itu memang terkenal sama pahitnya. Biasa nikmatinya itu kalau sama kopi, menurutku pribadi, banyak orang sih menurutnya pribadi pakai kopi itu enak. Kalau menurutku enggak. Ya kita minumnya ya pakai alkohol. Karena berimbang ke pahitnya. Berimbang ke pahitnya. Ya nyoba ngulik kayak bos-bos mafia itulah. Mereka kan biasanya kan pakai whisky sambil nyantai di bar kan. Ya kita coba juga budayanya kan. Rupanya enak Bang. Enak. Mantes lah mahal Bang. Iya. Enak betul, kalian coba lah weh. Enak. Aduh. Berarti sambil nyigar alkohol gitu. Sambil alkohol, nyigar. Kalau yang boleh, kalau yang nggak boleh ya kopi aja. Kopi udah paten kan lah itu. Amer kan boleh, Amer. Amer boleh lah. Ya, Nggak kelasnya lah Bang. Nggak kelasnya. Kalau Amer ya? kalau minum Amer, ini kawannya Tengwe. Karena dia harus berimbang pahit ke pahit. Iya kan? Pahit ke pahit Bang. Dia ke manis,
Kalau enggak, ini aku ngomongi kasta nih bang. Kasta ya. Oh, Kasta oke, oke, Amir kan oke. jauh di bawah bang. Paling enggak awak taruh lah Paling enggak Cipas. vibe gitu. Mak cakep lah, Pep pun masih di bawah kok. Jagger bisa lah, Jagger. Jagger bisa lah. Sambil duduk awak kan. Santai. Curutu, kayak bos-bos tuh lah. Tapi duit ini kan di kantong goceng. Baik gaya ya kok katanya. Aduh. Jadi kau jual ini gimana, jual per apa? Per pack atau? Per on ada. Kalau aku jualnya sih dia ada 3 bagian kalau untuk yang hijau. 25 gram, 50 gram, 100 gram. Berapaan tuh? 25 gram 10.000. Murah ya? Kertas. Udah sama kertas tuh 5 gram jadi 25 30-an batang bisa tuh. 30 batang. Tergantung kalau misalnya kita gulung sendiri, ngelinting sendiri pakai tangan ya kan. 50 pun dapat, Bang. Karena Tergantung size-nya lah. setahu aku kan sebatang itu 1 gram. Iya, kalau ukuran rokok yang udah kita linting pakai alat linting. Kayak rokok-rokok normal lah, kayak Sempurna Surya, itu 1 gram tuh. Hitungannya nggak sampai pun bang kalau dia pakai filter. Kalau kretek sampai kayak Samsung. Itu kalau kretek sampai gitulah dia hitungannya. 25 gram 10.000. Udah sama paper. Papernya berarti Papernya isi 1 buku paper itu 35 lembar. oh 1 buku paper itu ya, yang kecil 35 ya. lembar. 35 lembar kita gulung dapat lah 25 gram. Dapat kali lah bang. Kalau 100 gram 100 gram 100 batang lah. 100 batang lebih. berapa duit? 35.000. Lebih murah dia. Lebih murah berarti ya. Iya. Yang sama dia 25 gram sama 50 gram. 25 gram itu 10.000. Nah, kalau yang kau linting itu udah jadi? Kan ada kau jual juga kan jadi macam Ada, rokok Bang. dah. Nah, itu berapaan? Kalau kawan-kawan mesan aja yang malas ngelinting, yang nggak punya waktu, lintingan lah katanya, nanti ku bayarkan sekian katanya. Tapi aku memang nggak produksi. Kalau misalnya aku produksi rokok jadi kayak gitu, ya aku wajib daftar cukai lah. Daftar cukai dan punya brand sendiri kan. Ya prospek sih bang. Kalau untuk ke depan, insya Allah kalau maju, mudah-mudahan punya brand sendiri, punya rokok sendiri, amin lah. Mudah-mudahan prospek sih. Tapi sempat ada toko jual kan? Sempat bang. Untuk kawan ke kawan. Untuk kawan ke kawan aja. Kalau ada yang mesan itu pun, ada yang mesan, mungkin kan lah katanya. Ya udah besok ambil ya katanya. Oke, buat. Kalau bagi-bagi yang males ngelinting kan, atau dia nggak pernah kenal ngelinting itu seperti apa. Walaupun kadang orang ini ada malesnya bang. Awak suruh ini seperti ini, gini loh cara ngelinting. Udah di depan mata dia pun, alah udahlah males sekali aku ngelinting. Ada alatnya itu, katanya. tinggal taruh Ada gini alatnya. ya kan. Putar. Itulah bang, karena kebiasaan kapitalis tadi cepat saji. Apapun mau siap pakai aja. Indomie tinggal masak, nggak mau bikin bumbu dan segala macam kan. Itulah budaya itu yang sebenarnya hampir ngerusak mental Indonesia. Mau cepat saji, mau cepat siap. Nggak Kalau mau ada yang berhenti. susah ngapain yang mudah gitu ya. Kayak bilang lah kalau itu. Aduh. Pis. Kalau ada yang susah ngapain yang mudah kalian buat ah. Mau masak ayam kalian tangkap dulu ayamnya. Iya. Copotin dulu. Tangkap ayamnya dulu. Aduh. Ini kalian langsung beli. Langsung jadi kan. Bukan budaya kita tuh. Bukan budaya kita. Jauh-jauh lah dari budaya Indonesia kayak gitu. Budaya luar tuh yang kayak gitu. Budaya kapitalis. Wanginya cuman Cok? Wanginya sekilas kayak bau matcha, bau teh, Oh iya ya. Iya mirip maca. mirip matcha. Sekilas aja, Bang. Habis itu ya kayak daun keringnya biasa. Ini apa biji? Bukan. Jadi Nah, di daun itu kan besar, daun tembakau tuh kayak daun-daun keladi-keladi gini lah. Kan ada serat-seratnya, Bang. Kiri kanan. Itu dia. Nampaknya kayak biji. kayak biji ya. Makanya orang sekilas nengoknya, "Gele nih," katanya. Bukan. Oh pernah ngunyah? Enggak pernah. Nggak penasaran kau? Karena memang aku tahu, Bang, basic untuk yang dikunyah
kayak orang-orang dulu lah, orang-orang Batak dulu kayak orang-orang Batak Karo dan lain-lain kan yang suka nyirih. Biasanya mereka pakai tembakau, Bang. Nah, tembakau itu dicampurkan ke sirih lah. Ya kayak gitu kalau menikmati nikotinnya tanpa tar yang sebenarnya. Itu pelajaran sejarah yang aku tahu juga sih. Menikmati nikotin tanpa tar. Gigi sehat. Iya. Cuman untuk visual agak-agak jorok lah nampaknya ya kan. Iya, memerah-merah sih. Merah-merah, buang ludah cuy katanya kan. Bagi yang Itu nggak boleh ditelan berarti ya? Enggak lah, Bang. Bukan untuk ditelan dia. Oh. Mungkin inti sarinya adalah dia ngenelan-nelan ludahnya sedikit ya kan. Masuk-masuklah dia sedikit, Bang, ya kan. Aduh. Opung-opung awak lah zaman dulu ya, lu yang kayak gitu. Tapi sekarang pun masih banyak yang doyan nyuntil pakai tembakau, masih banyak. Jadi kalau kalian pengen ngerasain khususnya untuk Binjai, datang aja ke jalan Anjelir. Mana? Anjelir. Anjelir nomor 3. Anjelir Belakang pajak pagi lah pokoknya. belakang pajak pagi. Gampang kok nyarinya. Tadi aku nyarinya gampang kok. Gampang kali. Pajak pagi, belok kiri, lima simpang udah pas. Langsung dapat. Nah, kalau teman-teman yang di Jakarta, kalau misalnya kurang puas dengan obrolan ini, karena kan sempat ada yang kalian nanya nih, nanti aku kasih link sama kalian. Kalian bisa cari Instagramnya Tingwi Store, Binjai. Store. Nanti kalian DM aja dia kalau untuk ngobrol. Bisa pesan juga di situ atau dari Shopee Instagram bisa. langsung ada link Shopee-nya. Tengok aja di bio. Tengok aja. Langsung lihat di bio, langsung ada link Shopee. Kalian klik aja. Mau lihat harga kisaran berapa? Dia semakin banyak, semakin murah. Semakin murah. Itulah Banyak, intinya. semakin murah. Kertas juga banyak jenis. Kalau Kertas- untuk kertas yang paling bagus apa? Kertas sebenarnya kertas premium, Bang. Kalau misalnya, nah kertas premium contohnya seperti ini. Ini produk lokal nih, produk Oyo. Indonesia, Oyo. Oyo. Biasanya yang kita kenal kan tuh Mas Brand, tuh begelek zaman dulu ya kan. Habis itu TikTok. apalagi ya TikTok, udah nggak ada lagi tuh, Bang. Sekarang maskot lah, maskot. Nah, Sekarang jadi nama, maksudnya bukan bilangin paper. TikToknya lah beli. Padahal TikTok. TikTok itu kan brand kan. iya, itu brand. Kayak gitulah, Bang. Dia bedanya sama kertas-kertas yang biasa. Kalau kertas biasa kayak kertas-kertas wayang atau kertas rokok biasa, dia ada kalorinnya namanya. Kalorin pemutih, ada pemutihnya. Oh, bedanya di kertas situ. itu. Nah, kalau misalnya kertas premium kayak gini, dia zat kayu itu, zat kayak minyak, kayak minyaknya itu dijadikan kertas, Bang. Makanya nggak ada sama sekali kalorinnya, pemutihnya itu nggak ada, original lah. Makanya ada juga produk-produk hemp yang dibuat kertas. Hemp itu dari ganja kertasnya. Nggak ada efek sampingnya, Bang. Walaupun kita pakai kertas yang berbahan hemp, nggak ada. Baru tahu aku. Banyak, Bang. Kau pernah nggak gulung pakai kertas cerutu itu? Daun itu, daun tembakau. Daun tembakau nggak pernah, Bang. Nggak pernah gulung pakai itu. Kepengen sih ngebuat langsung cerutu sih sebenarnya. Kepengen. Karena repot, Bang. Repotnya kita mesti ada dudukannya. Dudukannya tuh dari kayu dibikin mereka. Biasanya dari kayu. Udah ada sih jual-jual sekarang, mahal tapi. Dari kayu, jadi kalau udah kita balut, ada tempatnya, Bang. Tempat pressnya. Kita taruh di kayu itu, baru ditutup dia pakai kayu lagi. Di-press jadinya. Jadi lengket betul-betul lah, bulat dia. Oh, berarti ditunggu. Ditunggu lah, Bang. Nggak bisa langsung kita tarik tuh, kita linting. Kalau untuk cerutu ya, Tunggu minimal berapa lama? seminggu. Oh, lama berarti. Baru enjoy kita nikmati. Karena dia kan pakai kayak lem, Bang, rekatkannya. Lem kanji. Memang betul-betul tadi tepung kanji kan. Jadi cair, dibalurin lah ke daun tembakonya itu, makanya bisa jadi lengket. Tapi aku pernah ngeliat paper warna coklat loh. Kira itu dari tembakau. Kau pernah lihat? Pernah lah, Bang. Banyak lah produk Indonesia pun warna coklat ada. Nah, Berarti bukan dari daun tembakau ya, bukan ya? ada yang dari daun tembakau, Bang. Nah, dia bedanya itulah membedakannya lagi kertas premium atau biasa. Kertas biasa ada yang dibuat orang tuh dari daun tembakau, dihancurkan daun tembakau tuh baru jadikan kertas. Sama ibaratnya kita membuat kertas lah kan, bahannya dari kayu juga kan. Nah, itulah dibuat orang tuh dari bubur tembakau jadikan kertas. Itulah yang kita tarik. Itu murni tembakau semua jadinya kan kita tarik kan. Kalau ini kan ada zat kayunya yang kita tarik. Kalau yang premium? Kalau yang premium tergantung bahannya.
Ada yang bahannya bahan dari zat kayu, ada zat hem yang seperti aku bilang tadi. Tergantung bahannya lah. Oh iya. Kau kapan pertama kali ngerokok? Aku pertama kali ngerokok SMP, Bang. Aku kenal rokok sebenarnya dari SD, taunya rokok. Tapi aku berani merokok itu SMP. Berani merokok aku di luar, beli rokok sendiri. Beli rokok sendiri? Beli Dikasih? rokok sendiri. Ya dari duit jajan lah, Bang. Enggak, maksudnya warungnya ngasih. Kasih lah, Bang. Untuk ayah gitu. Enggak lah. Oh, enggak. Awak tarik bakar aja depan itu. Ya macam dulu-dulu juga kalau orang model yang jualan style gila ya kan, udah banting kau aja gitu. Enggak peduli dia. Gitulah stigma yang banyak sekarang. SMP kelas Kelas 1 SMP dari saat di pesantren aku udah udah merokok, Bang. aku kelas berapa ya? Aku SD tuh. Ngerokok rame-rame sama Abang kawan-kawan. SD. Kalau SD aku zaman yang abang bilang tadi lah, itulah paling batang rambutan menawa ada lubangnya sedikit. Oh, jadi nih. Berasap ya kan. Waduh. Kalau itu SD kami beli rokok kompil itu. itu rokok yang pertama yang abang isap, kompil. Kompil itu. Sekarang Rame-rame keluar, kami isap. sekarang keluar lagi Commodore namanya. Udah keluar lagi? Dulu kan kompil sama Commodore memang ada. Ada, sekarang Commodore aja. Agak beda sedikit tuh, Bang, rasanya kompil sama Commodore. Sekarang udah ada lagi. Beli rame-rame, satu bungkus. Ada berapa orang kami ya? Ada 7 orang atau berapa? TK ya? Kan ya, pinggir sungai. Pinggir sungai. Sop semua. Oh, pertama kali gue isap rokok apa? Pertama kali yang kuisap Marlboro. Wih, kelas ya? Marlboro kelas. Banyak duit, Bang, ya kan. Pada waktu itu kalau merokok pertama kali aku ingat ya sama CK juga, Bang. Pulang lah nih, liburan dari pesantren ya kan. Pulang. CK yuk. CK apa lah mati awak ya kan? Nggak ngerti. Beli rokok rupanya, ya udahlah, sum lah, Bang. 2.000-3.000 ya kan, beli Marlboro, dah rame-rame merokok, simpang nunggu angkot, pulang. Masing-masing lah, ada yang pulang ke Medan, ada yang pulang tak mana-mana kan, pulang ke Pinjai, merokok dengan gaya. Awak pikir udah keren kali kan, pandangan orang, ini anak-anak merokok, sok paten gitu. Itulah yang awak rasakan sekarang, Bang. Melihat anak-anak merokok. Iya. Dulu aku pikir keren kali. Awak pikir awak keren kali. Aduh, ya seperti itulah dunia perokok-rokokan. Aduh, panjang nih pembahasan. Panjang kali, Bang. Oke lah, weh. Baterai udah mau hampir habis itu. Ini udah berapa jam? Sejam. 2 jam setengah. 2 jam setengah, aduh. Masa kayak sejam aja. Cukup sekian dulu. Kalian boleh cek Instagramnya, nanti ada seliweran, atau kalian cek aja di deskripsi. Ada Instagram, Facebook kok main? Facebook main, Bang. Facebook, Tengwe Store juga. Tingwe Store, YouTube main ya? YouTube main. Masih YouTube proses. Namanya Perbakawan Indonesia. Cek aja linknya di deskripsi. Jadi kalau ada saran-saran atau kalian mau ngobrol, langsung aja di Instagramnya. Tinggal kalian klik ya. DM aja, jangan ragu, jangan malu-malu. Sering yang malu-malu, Bang. Iya, malu-malu. Kayak inilah, aku ngerasakan lah. Curhat sedikit ya kan. Aku ngerasakan lah kayak aku nih bede gele. Bede gele, Bang. Jadi orang takut-takut mau bertanya sama awak, mau beli takut-takut, tapi penasaran. Enggak. Main-main dulu kemari. Main kemari lah. Ada kopi-kopinya kok. Nyantai kalian duduk-duduk kayak gini enak Lil. Enak aja lah, Bang. Memang berarti pas kau bilang sore malam enak ya sini ya. Sore malam. Kalau malam banyak lampu-lampu lah. Enjoy lah. Oke, weh, cukup sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.